Hmm. Nah, tentang plastik Weekly, bahasa Indonesia apa tadi bilangnya? Microplastik. Mikroplastik. Ada videonya coba Win. Tahu nggak penyakit Parkinson? Jentonggen sebentar ha. Jentonggen. Eh, penyakit yang semacam dagingnya, mukanya itu sebentar. Dia bukan stroke ya, kaku. Kaku, sudah itu makin kaku, makin kaku. Lama-lama dia jentonggen. Apa nih, jentonggen sakit apa itu? Itu karena mikroplastik. Parkinson, tahu kan Parkinson? Sampai otaknya kadang masih ada kesempatan dipasang baterai. Itu lumayan mahal banget. Maju satu telah satu jejak, mundur dua jejak, dededede, gemetar semua. Nah itu dia. Orang yang nggak sengaja makan plastik. Nggak videonya Win. Bentar ya. Win, Ya. baik di Jakarta Win. Ah, Enak di Jakarta. kebanyakan makan Indomie sakit tenggorokan. Seru anak kos makan Indomie. Kayaknya harus pindah kos nih. Lelit kali Signa di situ. Laptop yang lelet, udah tua dia. Nggak dengar. Hari ini aku cerita kenapa warga plus 62 paling banyak mengonsumsi mikroplastik di dunia. Kita semua mengonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Gak heran sih, soalnya warga plus 62 tuh doyan banget plastik. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Pemakaian guna ulang kayak gini belum ngetren. Kemasan makan minum kita sering kali pakai plastik sekali pakai. Wah, kan itu kemasannya kak. Tahukah kamu setiap kali kamu makan minum dari gelas plastik, sendok plastik, piring plastik, ada partikel-partikel mikroplastik yang kamu minum juga. Oh ya, paper cup kayak gini juga ada laminasi plastiknya ya. Nilai sampah juga belum dinormalisasi. Alhasil terjadi pencemaran plastik di perairan kita. Paling efek ke biota laut. Jadi ikan, udang, dan lain-lain makan sampah plastik kita. Dan ketika kita makan seafood, ya mikroplastik masuk juga ke tubuh kita. Ketiga, belanja refill juga belum ngetren. Kalau ke supermarket semuanya dilapisi plastik. Jadi ya paparan mikroplastik semakin menguat. Saset makanan, plastik wrap. Jika kita tidak menormalisasi tiga hal tersebut, ya bukan nggak mungkin kalau banyak penyakit mengerikan yang bisa kita atau anak cucu kita alami nanti. Jadi gimana? Masih nggak mau beralih ke reuse? Have a mindful day everyone. Terus lanjut lagi. Bisa hitung sebulan berapa sendok kita minum plastik dan nggak terasa kan? Saya yakin saya pun banyak setiap bulan. Sehari aja banyak. Kapan sibuk, GoFood. Atau ayo teman ke restoran. Ayo ke Kentucky. Nasi bungkus, bungkusan nasi, kertas nasi itu semua plastik. Oh, bumbu dan perjalanan. Bumbu, kentang, tomat, terong, strawberry, apa yang nggak ada plastik? Makanan, makanan, plastik. Karena mereka nggak suka untuk untuk papan potong plastik. Yang harinya cuma plastik, petani itu, dari siapa? Itu satu plastik, centang-centang plastik, untuk plastik. Setelah kita menjadi makan, dia kemudian pegang kita. Kita nggak plastik itu lewat hidung, nggak bisa plastik untuk kita secara
Plastik-plastik yang dapat dipakai atau dapat distribusikan di bayi nih. Ini bayi yang betul-betul plastik ya, foto tadi. Nanti saya share di grup ya. Bayi itu nggak bisa normal lahir karena dia udah liput dengan plastik semua. Karena mamanya mungkin nggak sadar ya. Jadi zat-zat plastik semua masuk ke perut. Terus lagi Win. Sekarang siapa yang bilang dia nggak makan plastik? Cia lain. Atau yang lain? Wait, my laptop is lelet. Saya suka. Okay. Nanti gajian beli laptop baru, bro. Nah, Oh, ini tidak. rata-rata plastik tuh ada kode PET, PEHD, dan sebagainya ya. Yang sering kita pakai adalah yang kode nih di ini nampak ya, di kode belakang ini. Ini Tupperware. Tupperware pasti yang mahal nih ya. Di kode nomor 5. Di sini kita lihat yang ada yang segitiga, yaitu angka 5. Yang angka 5 plastik bagus, food grade, yang bisa tahan suhu 110 derajat. Nah, ini biasa agak mahal, tapi aman katanya ya. Bukan kita beli mahal, itu kita pakai 10 tahun masih nggak apa-apa, nggak bisa. Dia jangka waktu paling lama 5 tahun. Nah, ini ada semua kode angka 5. Jadi, kalau yang angka 6 bagus juga, dia bisa tahan suhu 160 derajat. Yaitu angka 7 yang paling banyak dipakai styrofoam. Styrofoam yang putih itu ya. Itu sebenarnya di luar negeri banyak tidak boleh pakai, tapi Indonesia masih. Bu, mau ya saya kasih kotak ya. Nah, ini ambil di bawah. Semua styrofoam sangat tidak bagus. Saya rasa Bu Bu Setia Damayanti. Bu, selamat malam. Iya, Bu, Bu. nah, Iya, iya. Bu Tia kan Selamat. sering di Buddha Suci. Dulu waktu Iya, saya Buddha Suci itu tahun 2007 ya. Itu iya, sang kan master udah sering bilang jangan makan, jangan pakai styrofoam. Sampai urai 500 tahun mungkin dia masih ada. Lalu efek sampingnya dahsyat kali ya Bu ya. Boleh Bu iya. tolong jelasin, Bu? Ya, kita diajarin sama master kalau plastik itu tidak bisa terurai. Jadi kalau kita membuang hari ini, mungkin 100 tahun lagi apa yang dibuang itu masih bentuknya seperti itu. Itu Mm-mm. waktu itu pesannya master seperti itu. Jadi kalau bisa kita mulai mengurangi plastik. Jadi kita menggunakan eh, kalau perlu bawa tumbler sendiri untuk kalau minum karena di Suci itu biasanya kami dikasih satu gelas yang khusus, lalu tempat mangkok makannya untuk makannya udah khusus, sumpitnya itu udah satu paket tuh. Tiga, Ya, tiga apa namanya sampau. iya, Saya dulu kalau kita makan ambil ke sayur, nasi di mangkok itu. Tutupnya untuk taruh sayur. sayur, itunya nasinya. Ini Yang saya bawa ini tempatnya ya, tapi saya nyari nyari mangkoknya tadi lupa naruhnya di mana sama sumpit namanya sama. kita bawa itu ya. Harus Iya. Dan sumpit ini saya mau airport. kasih tahu ya, ini tempatnya Mm-mm. kelihatan nggak ya? Tempatnya ini Ini dibuat saya beli di Seci ya. itu saya dikasih nih dari master. Wah, karena
Kenang-kenang. langsung dikasih waktu di Taiwan. Jadi ini dibuat dari, kalau yang warna biru ini adalah dari semua plastik yang warnanya biru, lalu mereka buat menjadi semacam serat dan dijalin menjadi seperti eh, kain ya. Jadi memang semua didaur ulang. Jadi ada produknya, ada kaos, ada tas, ada Selimut. macam-macam. Ada selimut. Itu kalau selimut itu sama scarf itu biasanya paket untuk kalau ada musibah. Jadi mereka punya satu paket ya Bu Vera ya, Mm-mm. untuk paket bantuan untuk musibah itu ada selimut, ada scarf kalau nggak salah. Saya Itu dulu biasa. sempat sampai kayak rasa mau nangis terharu ya. Sampah kita tahu buang. Akhirnya saya belajar banyak di daur ulang, unit daur ulang Buddha Suci sih. Begitu banyak lihat pasien, kita hanya tanda tanya, kenapa banyak kali orang sakit nggak habis-habis. Akhirnya sampai di daur ulang, saya baru tahu kenapa orang tuh sakit. Dibilang campak sampah itu dosa nggak percaya. Tetapi kalau kita lihat penyakit mereka, kita baru tahu hukum karma itu ada. Mau enak ya, mau senang hidupnya. Anak-anak kita udah lupa apa namanya kewajiban seorang manusia karena orang tua nggak ngajar, pemerintah nggak melarangkan. Sempat jadi satu persatu kita belajar di Seci dulu sampai pertama saya pikir, waduh di botol-botol bisa botol-botol minuman itu ya bisa bikin waktu tsunami Aceh itu Bu Iya, berapa puluh ribu dikirim selimut. selimut. Aduh, terharu banget. Sampah daripada buang, kenapa lah ya? Enggak dijadikan produk, jadikan datangkan uang gitu, poya-poya buangnya. Jadi baru tahu rupanya bisa menghasilkan uang dan menghasilkan berkah sebesar gitu. Waktu itu saya karena papa saya sakit kanker paru-paru, saya minta izin, saya pamit dari Seci, tapi saya nggak berhenti, saya buka bank sampah. Karena saya waktu itu saya pikir saya pengen sih buka bank sampah dan saya tahu ada uang banyak di situ. Nah, sebelum masuk kasus ke Buddha Suci, setidak-tidaknya uang dari sampah saya itu bisa untuk mereka bikin laporan, rujuk ke Buddha Suci, CT scan 2.800.000, saya yang bayar dari uang sampah. Sudah kumpul semua laporan hasilnya itu bisa minta bantuan ke Buddha Suci. Waktu itu saya cuma pikir begitu. Ternyata memang membawa berkah banget ya. Cuman waktu kita belajar di bank sampah sangat kesal. Contoh ini gelas. Waktu itu di Buddha Suci kita bilang kalau ada acara kita pakai kotak nasi yang jangan styrofoam ya, Master marah. Kita pakai kotak yang dari kertas. Waktu itu saya yakin kali loh, ini kertas bagus loh, bagus loh. Akhirnya saya kumpul kertas yang sebanyak-banyak gini saya jual ke pabrik, nggak bisa fair dibilang. Dalamnya ada selapis plastik. Hah? Itu plastik lagi. Jadi ini nggak bisa didaur ulang, nggak laku katanya. Siapa sih mau bongkar plastik? Kok ada plastik? Waktu itu kita sampai bodoh gitu loh. Kok ada plastik? Kamu nih gimana sih nggak ada plastik? Gimana sih nggak bocor kertas loh? Dia bilang gitu. Oh ya, jadi semua yang nampaknya kertas, dalamnya plastik lagi. Jadi mau berapa mahal plastik? Siram air panas, minum masuk perut loh. Ya kan? Aduk Milo, aduk kopi masuk, terkuras dia masuk lagi ke perut. Makanya lah dari laporan itu, 1 bulan setiap orang di Indonesia itu 1 sendok plastik dimasukkan. Dasar enggak ya. Jadi ada yang tumor melulu, yang sampai aduh penyakit dia nggak kunjung sembuh. Nah itu sebenarnya dari plastik semua. Jadi em, biar Mas Tansanya serang bilang, Lai Puji tidak sempat lagi. Tetapi biarpun sebesar Buddha Suci, sebesar EEI dan sebagainya, kita nggak sempat membantu mereka. Banyak yang nggak mau dengar dan tidak percaya. Cuman kita tidak mungkin habis acara malam ini kita pergi scan ya di otak kita berapa banyak plastik di perut kita, di usus kita. Tetapi pikirlah, ibu hamil aja sampai bayinya itu penuh dengan plastik. Bayangkan. Ya. Jadi, Satu lagi Bu Vera, mungkin hmm, saya bisa menambahkan buat ibu-ibu semua ini.
karena ini climate change, panasnya kita ini sangat sekarang tinggi sekali. Jadi Hmm. semua plastik yang sudah terbuang itu biasanya terurai. Nah, itu yang jadi microplastik itu. Jadi yang paling menyedihkan itu ketika sampah-sampah plastik itu sampai ke laut dan ikan atau biota laut itu kan tidak bisa protes ya. Mereka hidup di situ, dia eh, makan juga di situ juga gitu ya. Kalau manusia bisa lari atau gimana. Jadi kalau bisa eh, kita sudah mulai mengurangi plastik, jangan sampai nanti kalau tadi Bu Vera bilang karma, sebetulnya kalau misalnya di Muslim itu kan tidak ada karma. Saya udah diskusi nih sama Master nih bicara karma, dan beliau juga menyatakan kalau di Muslim itu kan ada surga dan neraka. Kalau kalau di Buddha itu ada karma. Nah, ini sebetulnya lebih saya mengambil lesson learn-nya adalah yang semua yang baik itu seharusnya dijaga, dan ini kita juga apa ya, berikhtiar untuk menjaga bumi, menjaga semesta ini untuk lebih baik lagi, karena nanti yang mempertanggungjawabkan dari anak cucu kita itu adalah kita. Jadi ingat kalau Master bilang bahwa kita meminjam semesta ini dari anak cucu kita. Jadi jangan sampai nanti mereka meminta tanggung jawab kita untuk kerusakan yang telah kita lakukan. Itu aja Bu Vera. Jadi Ada lagu kita suci ya, wariskan ya, bumi yang bersih eh, ya untuk betul. anak cucu kita, wariskan air Ya, yang bersih untuk anak cucu kita, wariskan udara yang bersih. Coba besok kita putar lagu itu, bagus sekali. betul Dan Bu Vera. apa yang dilarang, janganlah berbuat ulang. Contohnya scrub ya, scrub yang untuk muka. Itu sangat tidak bagus. Dia akan mengalir setelah kita mandi. Dia akan mengalir ke sungai, ke laut. Sudah itu dimakan ikan, ya sampai di darahnya, di dagingnya dan sebagainya. Itu dia tidak akan hilang. Akhirnya kemana lagi? Ke si cantik tadi yang cuci muka itu. Dia yang makan. Dia akan kembali suatu ekosistem. Jadi barang makeup ya, kutik-kutik itu ya. Kamu Ya, kira kutikku dicuci nggak ada lagi ya? Ada loh. Jadi yang hancur-hancur yang tidak nampak di mata itu dia mengalir ke situ. Dari atas ke bawah ke laut. Ke laut nanti dipancing lagi, ditangkap lagi ikannya, kerangnya dan sebagainya, tiramnya dimakan lagi. Balik lagi kepada si cantik tadi. Jadi tidak kemana-mana, tidak akan jauh. Ya, jadi semuanya barang makeup-makeup, minuman, yang botol-botol, yang sepoya-poya, kantong kresek itu semua dia akan hancur. Jadi itulah kita hindari. Ya, kutik dulu saya 20 macam, Bu. Nggak ngerti, dulu nggak tahu. Sekarang saya nggak pakai lagi. Sudah itu saya tanam tanaman organik. Saya tidak pakai musa. Saya tidak pakai musa. Mau panen sama rumput, sekalian cabut rumput, sekalian panen sayur. Nah itu. Jadi kita buang aja rumput tadi itu, jadikan kompos. Kenapa harus pakai plastik itu? Tidak ada satu petani pun mau sarankan bekas plastik tadi itu dibersihin, dibuang. Tidak ada petani yang kayak gitu. Sampai mati saya cari pun nggak ada. Dia paling cangkul, dia taruh ke tepi di situ, dia tumpuk aja. Hujan, panas, mengurai ke tanaman. Ada nggak di dalam kentang? Ada tuh. Ada nggak di dalam jahe? Ada. Semua ada. Ya, dia ringan sampai bisa masuk ke udara. Melayang, melayang, melayang. Dan kita isap udara tuh, dia masuk. Dia masuk dari sini, masuk ke sini. Turun lagi, ke ada yang tersaring, turun lagi ke lain-lain. Keluar 100, dari 100 itu keluar 10%. Masih ada berapa persen lagi di dalam itu. Jadi sekarang udah zaman manusia plastik. Ya, eh, jadi lewat kecantikan, pertanian, dan sebagainya. Kita jangan nuduh, kamu masih pakai itu, yang penting kita nggak pakai.
Yang penting kita nggak pakai. Lalu satu titik poin penting di botol-botol plastik yang kita bikin eco enzim, kita bikin klasik enzim, ada nggak plastik? Ada dong. Mana mungkin nggak ada. Tapi kita boleh buat apa? Gitu loh. Kita berbuat apa? Boleh kalau mampu ya. Ini tolong terus lagi tong-tong untuk untuk CE itu nggak murah loh ya. Kalau mau wadah kaca, saya di Batam saya gampang. Saya dari kemarin saya bilang sama Eko, "Oh, tolong potong." Hmm. Ini khusus ya wadah yang khusus untuk fermentasi arak. Arak lebih tajam untuk menguras zat plastik itu daripada air. Jadi ini di China memang untuk fermentasi arak. Dan mulutnya lebar, bisa bersisi, satu, dalamnya ada tutup satu lagi. Karena rasanya nggak mahal. Karena orang Sunda dari zaman dahulu dia udah wajib semua apa ini itu difermentasi di China. Dan tong yang biru, yang putih ini ya, yang tutupnya double, ini semuanya sudah jelas ditulis untuk fermentasi. Ada meterannya yang cek cat plastiknya, aromanya dan sebagainya. Lulus enggak, aman enggak, sehat enggak gini. Di China tong begini murah loh Bu. Tong yang biru ini dari China kita beli paling 100 lebih. Tetapi saya tanya Egi, ongkir sampai ke Batam ini hampir jadi 180 lebih. Tapi jangan sebut lah kalau ke Jakarta udah bokeh, ya kan? Nah, ini bahannya boleh untuk fermentasi, tetapi kalau tidak terkuras itu dalam 5 tahun. 5 tahun kemudian itu harus tukar semua. Saya tong CE saya dulu saya ada beberapa puluh ya. Kebetulan yang jual tong ini di Batam, dia bankrupt karena nggak laku waktu itu berapa sekitar per tahun pertama saya udah dapat tong begini. Jadi saya tanya dia, kamu ada sisa berapa? Dia bilang saya ada sisa 25. Kamu mau ambil semua? Ya mau dong, aku bilang. Saya untuk kelas enzim. Tapi pertama saya pakai ekoenzim dulu. Setelah ekoenzim sekali, nggak begitu bau ya. Eh, Dia kan bukan kayak kayu, kayak kaca. Kalau dari kayu, dari kaca itu mantap banget. Ya nggak ada bau. Kalau ini setidaknya ada bau. Cuman bukan bau yang plastik yang nyengat itu. Nah ini kita pakai untuk fermentasi. Ini aman, nggak bakal meletus, nggak bakal sampai gelembung dan sebagainya. Ya, contoh yang wadah tadi itu dia di belakang tuh dia ada untuk setel. Yang coba lagi Bu, ini yang di Thailand, master yang detok ini obat-obat herbal dia ya. Dia pakai tong khusus yang khusus untuk fermentasi. Ini lumayan harganya juga loh. Tapi kalau di Thailand dengan produk yang mereka pakai jual itu masih terjangkau. Ini bagus banget. Ini 10 tahun masih tahan ya. Terus lagi Win. Nah, ini saya anggap di China ya. Ekoenzim yang disebar dari Dr. Join sama Dr. Rosukon di di Guiyang, Guiyang Hua Jinggu, nama kebunnya Hua Jinggu, kebun organiknya ini. Mereka pakai ini ada 18.000 eh, cing ya, cing itu namanya apa ya? Dibandingkan dengan kilo itu berarti 2 kin 1 kilo, berarti 9.000 liter eh, ekoenzim. Ini pakai tong yang fermentasi semua. Kalau kita sini kan lumayan mahal ya untuk air minum ya. Nah, terus lagi foto, dia pakai kenikir Cina semua. Jadikan pestisida, jadikan banyak nih sepanjang jalannya. Ini mereka kasihkan gratis. Mudah-mudahan suatu hari ya di Indonesia punya eh, tim ekoenzim yang begini. Tapi saya suka dia, saya salut dia. Dia ngajar begini. Kalau untuk molase, ya dari molase itu untuk tanam sayur. Kalau untuk pestisida pakai GMT. Untuk pengobatan kulit dan sebagainya mandi pakai GMT. Untuk yang minum pakai madu. Jadi dia kalau ajar pasti ada materinya itu untuk 3 macam gula ini.
dibedakan seperti apa yang wajar gitu. Jadi lumayan bagus, lumayan saya akui sih kalau kalau yang tim ekoenzim ini. Cuman memang dia nggak pernah sebut dokter Join, nggak pernah sebut dokter Rosukon, tapi dia bikin cara ekoenzimnya bagus, ya. Ini di mana ya Bu Vera? Di China Bu, China-nya di mana Bu? di Guiyang. Ya. Waktu itu saya bilang sama Winnie, ayolah kita ke tempat dia. Mah di situ makanan dia nggak enak, mama pasti nggak betah, dia bilang gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, memang nggak ada persiapan mau ke kue yang cari orang ini gitu ya. Ya udahlah next aja, mana tahu kita bareng-bareng ke sana gitu ya. Jadi saya nggak singkat. Rapi rapi banget. Jadi dia setiap hari Jumat, hari Minggu pasti ada ekoenzim gratis dan sayur organik dan produk-produk ekoenzim dari pakai sampai minum semua ada dia pajang. Jadi buka pasar Minggu gitu. Asik sih sebenarnya pengen saya ke sana. Bu Tapi Vera bisa minta tolong diulang itu yang nanti molase untuk tanaman, GMT untuk pestisida, madu untuk apa ya? madu yang untuk minum Pak, yang kelas enzim. Oh, untuk minum. Iya, iya. Terima kasih. Nanti saya kirim ke grup linknya. Nanti bisa nonton banyak video-videonya tentang ekoenzim. Linknya ini juga ya Bu Vera ya? Yang ini ya. Ya. Siap, siap. Nanti saya kirim ke grup. Oke. Ini berarti dia di satu desa dia membuat ini gitu ya Bu Vera? Ya. Yang nggak, Pertaniannya dia. Koyang sana nggak besar. Dia agak termasuk desa yang agak pelosok. Nggak besar sih di situ. Contohnya kita mau ke sana, kita japri dia dulu. Saya mau ke sana lihat ekoenzim, tanggal apa, tolong kasihkan jadwal. Kita bisa pergi, bebas kok. Heeh. Karena dia di situ sebanyak gini dia untuk kasih gratis. Cuman dia utamakan dengan kenikir Cina. Cantik, rapi banget. Dan dia ngajarnya bagus. Videonya pun bagus. Video-videonya. Saya ada share di Facebook EI situ juga kok. Yang tentang master ini. Oke. Oh Jadi di Facebook ada ya Bu Vera ya? udah EI saya share kok. Saya Ada buka-buka beberapa belum lihat. petani teh, petani jeruk ya. Dalam 2 tahun waktu itu dia pakai ekoenzim. Tapi orang China dia suka pestisidanya dari cabai. Cabai, Hmm. bawang putih, bawang merah, kulit-kulitnya sama kenikir ini. Sama mereka kan nggak ada kopi di sana. Jadi pakai teh lah apa gitu. Jadi sukses, sukses banget pertanian di situ. Contohnya Dr. Joen, Guru Maha itu sering diundang ke situ. Cuman China kalau kita masuk ke pasarannya itu, waduh, terlalu besar. Kita harus buang waktu berapa tahun di situ baru bisa nyebar luas. Nggak gampang, harus kuat. Oke, jadi fotonya udah habis ya, Win ya. Coba di chat ada nggak ya pertanyaan lagi? Di chat dan dibaca kayaknya ada. Hmm. Tapi ada dibalas sama II. Oh, lumayan banyak di chat ya. Oh ya, Kulina bantu balas ya. Wah, eh ini CE. CE saya nggak pernah pakai pH ya. Tapi saya pakai alat alkohol, tes alkohol. Karena kalau teman-teman Muslim kita itu CE tidak boleh ada 1% pun alkohol, betul Bu? Jadi Betul, betul. ya ada tesnya. Kemarin kita ada jual juga. Kayaknya saya stok saya masih ada 9 set lagi alkohol. Nah, caranya begini. Dia ada sediain botol, botol yang panjang itu kita masukkan CE kita. Alat yang kayak balon gitu kita kita masukin nanti dia akan mengukurkan alkohol nol. Kalau CE hasilnya nol, mengandung alkohol. Kita tes lagi dengan arak putih, dengan wine anggur gitu ya. Jadi kalau yang untuk minum tuh kan kita mau tahu zat metanolnya, zat alkoholnya. Kalau pH
mendingan kita pakai TDS untuk minum. Mendingan TDS. TDS dia akan berlawanan dengan pH. Ya, pH 7, pH berapa. Nah, kalau TDS dia untuk minum, kita cari di antara 120 itu eh, kalau pupuk kan harus lebih padat 6.000, 5.000 ya. Tapi untuk manusia itu 120 itu berarti dia bersih, bersih, jernih dan tidak ada terlalu banyak virus-virus atau mikroba di situ yang bagus yang nggak bagus. Nah, jadi saya kalau CS saya pakai TDS dan tes alkohol ya. Pun saya nggak pernah pakai pH kok. Saya cium bau main hidung aja. Ada sih saya beli yang alat pH, alat radiasi dan sebagainya. Cuma saya lihat apa sih nggak begitu apa gitu. Nah, sudah itu pertanyaan nih. Sekarang banyak buah-buahan seperti melon hidroponik dan buah-buahan seperti ini. Boleh tidak untuk CE? Kalau nggak tahu bikin silakan. Cuman gini ya, saya ajarin cara tes. Tanaman buah-buahan yang dari hidroponik, contohnya melon, contohnya butternut yang saya tes ya. Kita biarin aja. Nggak perlu jemur, biar aja gitu. Kamu lihat proses pembusukannya itu hasilnya apa. Tapi kalau yang organik dia paling mengecil, mengecil, dan itu kadar airnya berkurang, dia jadi buah kering, ya. Tetapi kalau hidroponik jadinya buah bau tai, bau buah zat kimia, obat kimia busuk gitu. Jadi kenapa saya bikin CE nanti CE saya baunya nggak segar ya? Nah itu dia, kena buah-buahan yang hidroponik. Jadi hati-hati ya sama sekarang pepaya sama nanas manis. Ya, manisnya nggak wajar. Manisnya ngeri. Nah, itu hati-hati KCL. NaCl entah apa, pokoknya ada CL-nya lah. Saya bantu, Bu. Eh, Hmm, ini dari pertanyaan dari eh, Ibu Dwi Fitriani. Bu hmm. Vera, apakah boleh konsumsi CE disambi minum herbal jamu? Oh, saya jamu saya campur CL, Bu. Tukang tukang jamu, tukang gendong jamu lewat gitu ya. Nah, itu kita nggak sempat campur CE. Tapi saya pernah beli jamu sama Bu RT di dekat rumah terapi. Bu, mau beli jamu lah, jamunya tahan lama nggak? Paling 5 hari rusak Bu katanya. Ya udah, saya masukkan CS 1 sendok ke jamu itu. Dia bisa 2 minggu baru. Tapi saya sebelum 2 minggu udah habis gitu. Dia di CE bagi saya itu pengawet. Jika kita masukkan ke perut dengan herbal-herbal, dengan stop cool, dengan paramek yang saya minum itu dulu ya. Sekarang nggak ada lagi obat itu. Dia lebih cepat reaksinya. Jadi contohnya begini, saya dulu ya, saya minum obat A 4 tablet. Jadi saya campur dengan air CE, karena air saya semua ada CE. Saya 2 butir aja. Kalau dulu 4 ya, 4 tablet. Saya 2 gitu. Saya langsung masukkan ke gelas, saya minum, masukin kapsul-kapsul itu gitu. Tapi lama-lama saya minum, saya terapkan ke kehidupan sehari-hari, nasi lah, sup lah dan sebagainya saya masukkan itu. Saya nggak ada stok lagi obat-obat di rumah gitu. Bukan tidak mau, tidak perlu lagi. Ya Bu Lina kan. Ya, betul. Jadi Mm-mm. setiap apa ditambahkan CE, mau makanan, minuman gitu. Jadi teman-teman jangan salah kalimat. Saya tanya ke dokter, kata si Anu, saya minum CE nggak perlu lagi minum obat diabetes gitu loh. Saya tidak perlu lagi minum obat hipertensi. Oh jangan gitu loh, nggak boleh ya. Kita minum CE, kita minum antiinflamasi dan sebagainya. Kita selang-seling dengan obat dokter yang tersebut. Setahun sekali atau 6 bulan sekali, pergilah lab darahnya, tes kesehatannya. Tes, kapan dokter bilang, yang ini sudah agak bagus, bisa dikurangin dosis. Itu dari dokter.
dikurangin dosis. Lalu kita mungkin kalau saya memang nggak makan obat dokter karena saya setiap tahun saya pergi Thailand detox atau di rumah bikin jus itu ya jus sayur nggak itulah nggak bikin nggak lupa. Dan saya suka sih bikin jamu ini itu minum 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 minum. Jadi saya memang nggak makan obat dokter. Tapi saya tetap 2 tahun sekali saya lab gitu loh. Hmm, tidak sembuh karena saya nggak 100% Pak. Tidak sembuh, tetapi dia tidak kambuh. Nah, bedanya itu ya. Dan kalau dihitung staminanya, saya lebih sehat daripada 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Setidaknya dulu mungkin sering pingsan, sekarang udah lama sih. Udah berapa tahun ya nggak pernah pingsan, lupa saya. Dan dulu di samping tempat tidur ada oksigen, oksigennya pun udah sumbang. Akhirnya waktu COVID, Egi beli lagi oksigen yang di rumah gitu. Itu sudah simpan, nggak tahu ya simpan di mana. Ya, Jadi ini perubahan. Mm-mm. perubahan pelan-pelan sampai kadang lupa kapan berubahnya, nggak Mm-mm. terasa ya Bu ya, tahu-tahu Nah, ada ya. ada beberapa Bu yang vertigo kan. Katanya vertigo nggak ada obat. Kan ya nggak. Kapan stres, kapan capek dia akan kumat. Tapi banyak yang minum CE, dia sampai begini. Saya dalam 2 tahun itu nggak kumat, saya nggak berani kasih tahu loh Bu Vera. Nanti saya takut setelah saya ngomong besok lusa dia kumat lagi gitu loh. Tapi kalau udah jalan 3 tahun 4 tahun saya baru kasih tahu udah lama nggak kumat gitu. Ya, pelan-pelan sel tubuhnya jadi bagus. Iya. Nanti regenerasi sel. Ini pertanyaan Bu Vera dari Dwi Suci Semarang. Apakah orang gagal ginjal boleh minum klasik enzim? Silakan Bu Vera. Kalau gagal ginjal udah positif dan sudah cuci darah, pasti orang itu sudah tidak eh, ada kencing lagi. Oh enggak, orang yang cuci darah itu BAB pun nggak keluar lagi. Paling berapa lama sebiji kayak telek kambing. Kencingnya sehari paling 2 3 tetes. Nah itu namanya gagal ginjal. Ya, tapi kalau masih belum sampai masuk ke tahap begitu, berarti itu udah nggak bekerja lagi toh. Dia masih ada harapan, tetapi tidak segampang dengan CE dia sembuh. Tidak. Dia mungkin harus dengan herbal-herbal yang lain, yaitu dia harus betul-betul diterapkan. Tidak gampang. Orang ini divonis dokter kanker, divonis dokter cuci darah. Orang kayak gitu, kita ngomong A dia lari ke B, kita ngomong B dia lari ke D. Percayalah, bandelnya setengah mati. Tidak gampang mau sampai tahap segitu. Jadi biasanya saya kalau lebih senang saya nangani yang pengen sehat dan belum sampai terima ijazah gitu lah. Kalau tinggi. Ponis. Itu gagal ginjal. Kau tahu nggak ginjal itu sampai gagal tuh nggak gampang loh. Tuhan udah mengkasihkan kesempatan berkali-kali kali-kali. Dia kan dari nggak kencing, dari susah kencing, dari bengkak, sudah itu dari lupa-lupaan dan sebagainya, jalan pun nggak beres. Baru dia bisa gagal ginjal. Setidak-tidaknya berapa tahun sebelumnya dia udah asam urat. Jadi mendingan kita tangani orang asam urat daripada yang gagal ginjal. Yang kanker yang stadium 4. Bukan dia nggak boleh. Dia boleh, tapi dia mau dengar nggak? Otak mereka itu ya, kita bilang apa aja dia nggak masuk. Saya mau obat mujizat langsung sembuh, hilangkan sel kanker. Karena mungkin itu ada sebagian tubuh kamu yang kamu piara. Jadi kita ngurus orang kayak gitu sering jadi nggak ada hasil. Karena mereka udah kelas kakap. Ya, Mm-mm. ya. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Fatmawati. Pertanyaan terakhir di chat. Apakah gentong dari tanah bisa dipakai untuk fermentasi klasik enzim? Boleh, tapi jaminnya nggak bocor. Dan gak rembes. Saya banyak sih kentong-kentong gitu. Saya minta dari mertua saya kan, yang dulu bekas bikin telur asin. Tapi saya isi air dari 100%, 5 hari lagi, seminggu lagi dia tinggal 80%. Itu saya nggak berani pakai. Nanti habis madu saya mahal-mahal gitu loh. Saya, saya kan suka shopping di Taobao.
lihat yang ini kentong tanah kan, sampai saya beli kentong tanah itu, wah itu memang jamin nggak bocor. Tetapi eh, botol-botol kaca lebih bagus. Akhirnya saya pilih botol minuman keras yang di Batam di karaoke yang gratis. Nah itu bagus banget. Gratis Bu. Mulung berarti ya. Iya, karena di Batam Bu rata-rata Iya. kan tempat tempat hantu ya. Berarti itu daur ulang kan jadinya. Iya, botol mahal-mahal ya. Itu kan Ya. satu botol minuman gitu jutaan gitu loh. Kita sama manajernya atau sama bosnya gitu minta ya botolnya simpan ya. Wah sekali ambil itu satu backup itu ratusan botol. Saya suka dapat di pusat daur ulangnya Seci tuh. Itu Wah juga ada botol-botol lucu-lucu tuh. enak tuh kalau didaur ulang suci. Iya. Mhm. Jangan-jangan dulu saya suka itu apa ambil eh eh, ekoenzim ya buat ngepel itu dari Bu Vera kali ya. Dari 2012 loh Bu, saya suka ke situ. Di suci banyak titik daur ulang sekarang ya Bu ya. Iya. Iya kan. Heeh. Sudah lama saya nggak pulang ke suci. Pulang kampung tuh disuruh. Dulu sering didamping sama Bu Lulu, Pak Agwan, mereka zaman-zaman dulu ya. Sekarang mereka mana udah sibuk banget. Oh, Mm-mm. Pak Hong Chin udah pindah ke Sinarmas katanya. Ya, Pak Hong oh, zaman-zaman saya Hmm, masih di situ ya, mereka masih baru-baru juga, Bu. Sekelip iya. mata udah 10 tahun. Saya lihat Pak Agwan, Bu Sume aja udah tua kali. Tapi awet muda. Ya, Ini mungkin karena konsumsinya ya. Vegan mm-mm. itu membuat mereka emosinya juga ini ya. Iya. Saya melihat Karena enak-enak teman-teman di sekali. Seci. Mm-mm. Mm-mm. Enak sekali makanan vegannya tuh saya banyak sih belajar dari Seci, bener. Banyak sekali. Kalau dulu memang sering bawa, waktu zaman saya itu kan masih kerja sama dengan Malaka. Jadi sering ke Malaka, nunggu pasien operasi seminggu ya saya mainnya di dapur, di Cingse gitu kan. Jadi belajar atau pergi di rumah sakit mahkota itu nomor berapa berapa tuh ada pasien sesi itu setiap hari saya semua ditugaskan. Kamu lihat yang ini itu orang Indonesia gitu ya. Ini Asik. sekarang rumah sakit Seci yang baru itu Hmm, keren banget. di mana? Rumah sakit Seci kan ada yang baru sebelahnya Di itu di di PIK. Batak, Ya di PIK, Malaka. Oh, di di PIK PIK. Belum pernah sebel- pergi. Mm-mm. sebelahnya sebelahnya itu gedung Yayasan Bila Seci, sebelahnya kan rumah sakitnya udah jadi. Oh ya? Heeh. Rumah sakit Mm-mm. cancer itu khusus keren banget. Bu Vera, Ya, waktu mau ini pertanyaan di chat sudah habis. Mungkin Ibu ada pengumuman untuk kelas baru, Bu. eh, kelas baru ini nanti besok ya. Besok kita Ya, kasih mungkin link untuk pesan-pesan juga supaya segera praktek begitu. iya, ya teman-teman. Jadi besok akan kita kasih link untuk ikut ke grup permanen di grup permanen Classic Engine. Sudah itu tolong ulangi kalau ada waktu ya materi yang saya share itu diulangi dan ada 3 resep yang diwajibkan adalah jus liuhe. Liuhe itu enam macam ya. 6 macam yang dari bahan-bahan. Contohnya apel hijau, sayur, ya, madu, dan tomat, seledri. Nah, itu sebenarnya harus diterapkan. Contohnya yang kolesterol, yang suka lupa-lupa, yang banyak menumpuk sel mati itu ya. Itu diterapkan aja. Saya pernah nangani pasien yang tabrakan. Eh, dia orang jual HP. Jadi setelah tabrak tuh dia mau ngetik HP aja tangannya kaku nggak bisa lurus. Masih muda loh. Saya bilang kamu minumlah jus itu setiap hari kamu minum ya. 6 bulan kemudian, tuh kok tambah cantik. Udah buka kios kembali dan sebagainya. Karena dia tukar sel. Yang tabrakan, yang memar, yang mati, yang darah beku itu dia kena kepala sama usus. Ya.
Jadi itu pemulihannya bagus sekali. Dan kalau di rumah dokter Rosukon, dokter Join itu puluhan tahun setiap hari ada. Nah, sudah itu akalin water. Akalin water rebus yang bagi yang suka pilek, suka batuk, sedikit takut dingin. Nah, itu diterapkan. Sama micang yang sakit lambung, malam susah tidur, atau nggak sempat masak, diterapkan 3 resep ini. Setelah 3 resep ini udah diterapkan, jika keluhannya lambung lah, asam urat dan sebagainya masih tidak sembuh, baru japri saya, Bu, saya begini-begini nggak sembuh, baru japri, minta petunjuk yang lain. Tapi kalau nggak diterapkan sama sekali, CE aja pun nggak minum, sudah itu Bu, saya sakit ini, sakit itu. Kalau saya suruh beli semua itu berarti kan nipu uang ya. Saya nggak mau. Terapkan dulu, masih tidak boleh kurang, baru kita cari solusi yang lain. Berarti pasti ada masalah yang berat gitu loh ya. Tapi kalau udah diterapkan, pasti kita berubah sendiri. Mulailah dari tangan sendiri. Yang simpel-simpel aja kok, micang, ya, akalin water, dan jus liu he. Diterapkan. Pasti kamu akan berhasil, mudah-mudahan akan lebih sehat. Dan itu kan bisa untuk sekeluarga ya, dari anak kecil, anak bayi, sampai orang tua, semua boleh minum. Jadi bukan untuk sendiri, untuk sekeluarga. Oke? Jadi tolong diterapkan dan di cepat-cepat semungkin bikin CE. Karena kita waktunya nunggunya agak lama ya, 1 tahun ya. Jadi bikinlah. Mau bertanya, ada senior-senior kita, mau buah-buahan di mana. Mungkin mereka ada info-info tuh. Banyak kan hebat-hebat shopping tuh. Oke, kita sampai di sini dulu ya.